Pengelolaan obat. Pengelolaan obat merupakan salah satu segi manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Karena ketidakefisienan dan ketidaklancaran, pengelolaan obat akan memberi dampak negatif terhadap rumah sakit. Penyimpanan obat. Yang pertama, menjaga mutu, stabilitas, dan keamanan obat. Yang kedua, suhu penyimpanan disesuaikan. Yang ketiga, ruangan 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Dingin 2 sampai 8 derajat Celcius. Beku 20 derajat Celcius. Yang keempat, hindari sinar matahari langsung dan kelembapan. Jenis-jenis ruang penyimpanan obat. Yang pertama, ruang pendinginan. Yang kedua, gudang obat umum. Yang ketiga, ruang obat kadaluarsa atau rusak. Kode obat. Kode unik tiap obat untuk identifikasi dan pelacakan. Label mencantumkan nama obat, dosis, bentuk sediaan, tanggal kadaluarsa, kode produksi. Pengelolaan limbah obat dan vaksin. Yang pertama, limbah, obat kadaluarsa, rusak, sisa vaksin. Yang kedua, termasuk limbah B3, berbahaya dan beracun. Yang ketiga, harus dipisahkan, ditandai, dan dimusnahkan secara aman. Cara pengelolaan sampah di postu. Pemilihan sampah. Sampah di postu umumnya terdiri dari sampah medis dan non-medis dan non-infeksius. Oleh karena itu, pemilihan penting dilakukan. Yang pertama itu, sampah medis atau B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti jarum suntik bekas, kapas atau perban bekas, alat medis sekali pakai, sarung tangan bekas, limbah yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang kedua, sampah non-medis, seperti sampah organik atau sisa makanan, daun. Sampah organik seperti botol plastik, kertas, kardus. Yang ketiga, non-infeksius, seperti kemasan obat kosong, sarung tangan non-kontaminasi. Pengelolaan atau pembuangan sampah medis B3 tidak boleh dibakar sembarangan, dikirim ke fasilitas pengolah limbah medis berizin atau RSUD, puskesmas induk atau pihak ketiga bersertifikat. Jika tidak memungkinkan, gunakan alat insinerator khusus limbah medis jika tersedia. Sampah non-medis seperti organik dapat dibuat kompos dengan komposter sederhana. Anorganik dikumpulkan dan dijual atau dikirim ke bank sampah atau daur ulang. Pengumpulan dan penyimpanan sementara. Gunakan wadah tertutup dan berlabel jelas. Sampah medis harus disimpan di tempat khusus dan tidak bercampur. Rutin dikumpulkan setiap hari atau sesuai frekuensi kegiatan di postu. Hindari menimbun limbah terlalu lama, maksimal 2 hari untuk medis. Pengumpulan dan penyimpanan sementara, simpan di tempat tertutup, terpisah dari sampah umum, beri label jelas pada setiap wadah sampah. Gunakan wadah tertutup dan tahan bocor. Wadah limbah tajam seperti safety box harus keras, tidak tembus jarum. Tempatkan limbah di ruang penyimpanan sementara, maksimal 2x24 jam untuk limbah medis infeksius. Ruang penyimpanan harus aman dan diberi label. Disinfeksi dan sterilisasi. Alat medis yang bisa digunakan ulang harus disterilkan, pakai autoklaf atau disinfektan. Tempat penyimpanan sampah harus dibersihkan dan disemprot disinfektan secara rutin. Pelatihan dan edukasi petugas. Petugas postu harus dilatih mengenai yang pertama, cara memilih sampah, yang kedua, penggunaan APD atau sarung tangan, masker. Yang ketiga, risiko limbah medis. Yang keempat, prosedur darurat bila terjadi cedera akibat limbah tajam. Dokumentasi dan pelaporan. Catat jenis, jumlah, dan tanggal pengelolaan limbah. Laporkan secara berkala ke puskesmas induk dan dinas kesehatan setempat. Transportasi. Limbah dari postu biasanya dibawa ke puskesmas induk atau fasilitas yang memiliki izin pengelolaan limbah medis. Gunakan wadah tertutup, aman dan tidak mudah tumpah selama transportasi. Catat dalam log transportasi limbah. Dalam pengelolaan obat harus menjamin keamanan, mutu, dan efisiensi dalam penyimpanan dan pencatatan obat harus tertib serta limbah obat dan vaksin wajib ditangani sesuai ketentuan.